Assalamualaikum Ustaz. Tabir. Mimpi. Sehat Bun? Alhamdulillah. Anak banyak anak? Banyak. Udah punya cucu udah? Cicit. Tua banget kayaknya ya. Ya baik, Ali mau tanya nih yang semangat nih ya. Dari Majelis Ta'lim mana Bu? Asik, tepuk tangan dulu. Dan buat yang di depan dan yang ada di belakang sama ya, Majelis Ta'lim. Jadi sebutin juga ya. Dari Majelis Ta'lim mana Bun? Woi, nggak kalah serunya, tepuk tangan semuanya. Dan baik pemirsa di rumah, kalau ngomongin masalah tabir, mimpi, Ustadz Abi maki jagonya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru nih Abi hari ini nih ya. Ini Masya Allah nih ya, setiap Ali di rumah, di mana-mana nanya tabir mimpi mulu. Sampai di lokasi-lokasi syuting, aku mau dong ketemu sama Abi. Datang aja kemari ya. Nah baik, sedikit sebelum kita memulai acara ini Abi, bener nggak sih mitos itu harus kita percaya Abi? Kadang-kadang kan orang-orang dulu tuh ada mimpi yang sudah masuk ke dalam segmentasi mitos. Kalau mimpi seperti ini, oh begitu tuh. Kalau begini tuh artinya. Nah ini mungkin Abi punya gambaran tersendiri tentang hal ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tidak ada yang namanya mimpi ini memiliki arti yang tetap. Ya. Karena tergantung daripada siapa yang memimpi dan kapan bermimpi dan di mana bermimpi. Ya. Selanjutnya yang kedua, tidak ada kamus mimpi. Tuh. Kalau tabir mimpinya ada. Tapi kalau kamus mimpinya mimpi begini artinya begini, maka itu berkaitan dengan mitos. Mendingan kalau mitos itu bersifat baik. Misalnya ketika melihat ikan dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya mimpi yang buruk diartikan buruk, berarti itu yang paling bahaya. Makanya jauhkan mitos itu, lebih baik bertanya kepada orang yang paham terhadap mimpi untuk menabirkannya. Baik, yuk tepuk tangan dulu. Dan langsung kita akan masuk ke dalam pertanyaan kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaannya Abi, kematian adalah rahasia Allah. Ya, tapi ada beberapa kasus ajal seseorang telah diberitahu Allah lewat mimpi pada seseorang. Apa mungkin hal itu terjadi? Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya dengan mengatakan kasus seseorang akan wafat tahu atau tidaknya, pastinya para nabi tahu. Taunya bukan berarti para nabi itu akan wafat tanggal sekian bulan sekian, tidak. Karena setiap nabi ini ketika didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa itu datang dan mengucapkan salam dan minta izin untuk mencabut nyawanya. Karena itu jadi tahu ya, Bu ya? Itulah tahu. Begitu datang, Assalamualaikum ya Rasulullah kepada Muhammad SAW. Yang datang adalah malaikat pencabut nyawa, malakul maut, lalu mengatakan, Subhanallah, aku minta izin untuk mencabut nyawamu. Apabila Anda ingin hidup lagi, aku akan kembali. Ya, tapi jika Anda ingin wafat untuk sekarang, saya akan. Jadi tahulah kalau dirinya akan wafat. Maka Rasulullah mengatakan dengan menyatakan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Aku lebih mementingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul dan para nabi memang tahu. Tapi mungkinkah seseorang bisa tahu akan wafatnya melalui mimpinya? Wallahu a'lam. Tapi kita sudah tahu dalam Al-Qur'an dengan mengatakan wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di mana kita akan wafat. Namun, bisa saja orang yakin akan wafat di situ karena doa yang diinginkannya. Contoh, beberapa sahabat. Contoh di antara mukminin, ya Allah, wafatkan aku dalam mati syahid. Ya Allah, wafatkan aku di majelis ta'lim. Wafatkan aku di majelis ta'lim. Ternyata wafat di majelis ta'lim. Iya. Karena dia berangan-angan seperti itu, bukan dia tahu. Tapi memang Allah kabulkan doanya. Adapun yang sekarang di Indonesia terkadang ada teman kita kalau suka dipas-pasin. Si fulan wafat. Oh pantas ya kemarin dia bilang pamit, mau pamit katanya wajahnya wajah itu dipas-pasin padahal tidak tahu dia juga akan wafat. Iya, jadi tidak ada yang tahu orang itu akan wafat karena Al-Quran menyatakan seperti itu. Kalau para nabi mesti tahu. Tapi saat itu karena malaikat minta izin ketika mau dicabut nyawanya. Dan ya baik, Masya Allah. Dan baik, sekarang kita akan coba angkat line telepon kita. Alhamdulillah di pagi hari yang indah ini sudah ada yang bisa kita hubungi. Kita sapa dulu. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Kumaha damang Ustaz? Alhamdulillah. Saya kalau dari ini Ustaz. Saya Samira dari Bandung. Ustaz. Dari Bandung ya. Ini Ustaz, saya pernah mimpi, ini mimpi menyeramkan. Malam-malam saya ke rumah sepupu perempuan saya. Tuh biasanya kelihatan rumahnya itu angker gitu Ustaz. Di depannya tuh ada anjing-anjing hitam banyak. Kemudian keluar sepupu saya itu pakai baju hitam juga. Nah terus saya tuh
ya ketakutan lah. Terus kayak gitu si sepupu saya tuh nyuruh saya tuh untuk masuk. Ya emang udah ketakutan, akhirnya saya lari, Ustaz. Nah pas saya lari itu saya dikejar sama anjing-anjing hitam. Sampai akhirnya saya terbangun. Nah itu apa ya maksud mimpi buruk saya itu, Ustaz? Terus juga ini sebagai informasi, Ustaz, saya tuh dengan keluarga saya, dengan sepupu saya itu ada hubungan yang kurang harmonis gitu, Ustaz. Ya segitu aja, Ustaz, cerita mimpi saya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, inilah yang kita butuhkan ya, kadang-kadang informasi-informasi tambahan ya Abi ya, untuk memperakurat arti dari mimpi. Baik, anjing-anjing hitam di sini kalau nggak salah pernah kita terjemahkan identik dengan jin apa Abi ya? Mungkin Abi punya pengertian tersendiri. Dalam hadits Rasulullah SAW dengan mengatakan kalbus sauda syaitan. Jadi maknanya adalah anjing hitam itu ya syaitan. Ya penjelmaan daripada syaitan. Tuh ya. Apapun bentuknya. Tapi apalagi kalau dalam mimpi melihat anjing syaitan, syaitan. Iya. Dengan mengatakan anjing-anjing kecil segala macam, inna kaidah syaitan atau dha'ifa. Artinya adalah sehebat-hebatnya anjing kecil, ditendang aja bisa bagaimana. Tapi jelas kalau yang namanya anjing kecil itu adalah syaitan, menggambarkannya dan sangat memiliki tipu daya yang sangat lemah sekali. Ya, musuh kita adalah syaitan, tapi dalam keadaan lemah karena hakikatnya semakin iman kita kuat, maka semakin lemah musuh kita yakni syaitan tersebut. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, saya tidak tahu tapi maafkan sepupu itu. Ya, setelah itu doakan biar menjadi baik dan tidak perlu bersuudzon karena kadang-kadang suudzon itu akan menjadikan sebuah kenyataan yang ada. Jadi hilangkan, bersihkan dalam perasaan hati segala, maafkan dia dan bila perlu untuk menasihatinya silaturahim dengan dia sebaik-baiknya. Itu saja, wallahu a'lam. Iya, baik, cukup jelas sekali ya. Dan baik, sekarang kita akan bacakan email dulu nih Abi nih. Alhamdulillah sudah banyak sekali email yang masuk ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang semangat, tabir mimpi. Iya, baik. Saya sangat senang dengan acara Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah ya. Saya mau menanyakan, apakah mengenai mimpi saya ada 2 kuda putih turun dari atas langit ya. Dan kuda itu katanya menjemput saya untuk menikah. Ya, saat itu saya sudah mengenakan baju, tapi mama saya memberikan baju baru untuk pernikahan saya. Apakah arti mimpi saya tersebut, Ustadz? Wih, ada 2 kuda putih nih, ya, turun dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Jadi penasaran. Di sini Neng Ratih Komala. Ya. Saya sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Anda belum menikah, ada 2 kuda putih turun, ada 2 orang yang sangat kaya ingin menikahi Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng banget perempuan deh. Belum selesai. Anda pilih dua-duanya kaya, tapi punten, ibu Anda memiliki calon untuk Anda yang soleh. Tuh, pilih yang mana? Pilih yang mana? Ada 2 orang yang datang yang Rati namanya ya. Yang Rati kenal, ya. 2 orang ini cukup kaya, cukup berada, tapi ibu Anda mempunyai seseorang yang soleh. Terserah mau dunia apa mau kesolehan. Tapi kalau mau hadis Rasulullah, fadfar bidati din taribat yada. Artinya ambil yang soleh. Jadi saran saya hanya mengatakan, ambil yang soleh pilihan ibu Anda dengan memberikan sebuah baju yang sangat baik. Masya Allah, luar biasa. Itu indahnya mimpi ya. Dan baik, cukup jelas banget ya, Bi. Jelas. Baik, sekarang kita akan lihat cuplikan dari sahabat kita dia ingin bertanya tentang mimpinya. Mari, Abi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Titi Anggraini Jonet. Saya mau menceritakan pengalaman saya mimpi yang sangat-sangat menakutkan. Dalam mimpi saya itu saya datang seorang perempuan yang tiba-tiba berubah, serem sekali. Rambutnya panjang, tapi hitam giginya gitu. Hitam, mata merah, terus ketawa terus mau mencekik saya gitu. Saya lari sekuat-kuatnya, saya berusaha membaca, tapi saya nggak bisa. Kok kaku, terkunci mulut saya. Astagfirullahaladzim, tapi hanya di dalam hati, tidak terucap. Ini dia ngejar. Saya lari, dia terbang. Toto ada di depan saya. Akhirnya saya dengan meram, memejamkan mata, saya baru bisa baca.
astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus saya baca ayat kursi. Setelah saya sadar, itu menghilang, saya sadar. Kok saya terbangun, apa ya arti mimpi ini? Karena bukan sekali mimpi itu berulang-ulang kali. Jadi dengan kerendahan hati, saya mohon kepada Pak Ustadz, apa arti mimpi saya ini Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Kita pernah dengar nightmare ya, atau mimpi buruk. Ini ngetren banget ya di kalangan remaja, sampai ada filmnya ya, nightmare. Nightmare ini aku bisa ngambil kesimpulan, Abi, yang berulang-ulang. Jadi setiap malam itu dia mimpi buruk. Mungkin seperti yang dialami sama saudara kita barusan. Tiba-tiba ada wanita, giginya hitam, rambutnya tiba-tiba langsung memanjang ya. Dan kemana dia pergi ada. Dari sini yang luar biasa, dia akhirnya berhasil membaca lafaz-lafaz Allah. Mungkin Abi punya penafsiran tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, namun begini. Yang pertama itu pastinya adalah bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah datang dari syaitan. Maka yang satu ini yang perlu saya sampaikan dan saya ulangi ya, apabila pemirsa atau siapapun mimpi buruk seperti ini, maka bangunlah, duduklah dari tidur. Setelah itu baca a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Lalu meludah isyarat sebelah kiri 3 kali. Begitu yang a'udzubillahi min syarri ma ra'aitu fil manam. Isyarat saja. Setelah itu sholat 2 rakaat. Apabila lalu berdoa pada Allah meminta perlindungan dari mimpi jelek tersebut. Lalu apabila mau tidur, tidurlah dengan arah berlawanan saat mimpi buruk tadi. Tadi misalnya sebelah kanan. Benar. Sekarang ini boleh ke kiri ataupun boleh ke atas. Ya. Maka subhanallah Rasulullah mengatakan fa innahu la tadurruh. Ya, tidak akan berbahaya. Seandainya mimpi lagi, lakukan seperti itu lagi. Mimpi lagi, lakukan seperti itu. Ini. Apabila tetap berulang terus seperti itu, maka perbaiki bacaan Al-Quran. Ya, apabila masih terulang seperti itu lagi, maka punten alangkah baiknya di ruqyah syar'iyyah itu merupakan satu hal jalan yang terakhir. Yang terakhir di ruqyah ya. Iya, baik, cukup jelas sekali. Dan sekarang kita kasih kesempatan kepada bundaku lagi untuk bertanya dari yang kanan deh. Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Bundeng. Saya bermimpi rumah saya kebanjiran, tapi yang basah cuma dapur aja. Bagaimana artinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istimewanya mimpi ya. Banjir, tapi yang banjir dapurnya aja. Sementara kita tahu wanita itu paling sering di dapur ya. Silakan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. In sadaqti ru'yak. Apa memang mimpinya seperti itu? Begini, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Allah memberikan sebuah azab ataupun cobaan ya kepada satu keluarga. Boleh dikatakan teguran gara-gara satu orang yang tidak baik. Satu rumah tuh ya, satu rumah itu gara-gara satu orang yang tidak baik, maka Allah berikan kepada semuanya. Tuh kan. Ini sebagai nasihat dengan mengatakan jangan sampai ada satu orang di antara keluarga melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat. Iya. Jadi semua kebanjiran tapi dapur yang tidak. Semua tapi dapur yang basah. Dapur yang basah. Dicek, mungkin takut ada sesuatu, mungkin tidak pernah sholat ya. Mungkin terbuka jilbabnya mungkin, ataupun mungkin suka keluar ngobrol di luar dengan bukan muhrimnya mungkin, saya tidak tahu. Jadi kalau ada pembantu di rumah tolong dicek kesolehannya. Wallahu a'lam. Itu saja. Ya, mungkin ya dari situ ya. Yuk tepuk tangan dulu biar semangat. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada yang bisa kita hubungi. Coba kita sapa dulu ya. Yuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Adi Fahruzi dari Cipinang. Iya, boleh. Silakan dari. Ya, saya mau tahu tentang tabir mimpi nih. Iya, silakan. Saya bermimpi kecelakaan dalam bus. Tapi alhamdulillah dalam mimpi tersebut saya selamat. Lalu tiba-tiba saya berada di depan masjid Pak Ustaz. Dan di masjid tersebut ada seorang kiai. Lalu saya minta izin untuk sholat di masjid tersebut. Dan saya untuk sholat. Lalu saya disuruh berwudu di rumah kiai tersebut yang terletak di samping masjid. Nah, ketika saya mau sholat, kiai tersebut menyuruh saya untuk membaca ayat terakhir surat Al-Fat yang ayatnya 29 ayat 29 surat Al-Fat. Kiai tersebut sambil menunjukkan kaligrafi lafaz semua. Nah, seperti biasanya kaligrafi ini terdapat di atas dinding di depan mimbar. Nah, apa artinya Pak Ustaz? Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita langsung ngambil apa namanya poinnya, Abi ya. Membaca ayat terakhir dari surat Al-Fat ayat 29. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas daripada apa disampaikannya bahwa tadi kita dengar bagaimana mimpinya walaupun agak kurang jelas, tapi beliau intinya mau melaksanakan sholat dan berwudu, tiba-tiba ketika berwudu baca surah Al-Fat. Al-Fat ayat 29 itu di ujung surah Al-Fat yang berkaitan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terutama Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, dan selanjutnya. Ini menandakan subhanallah sebuah kalimat yang ada, punten. Saya hanya mengatakan istilahnya jangan cuek ketika syiar Islam kalau boleh dikatakan kumandangkan di mana-mana ya. Bukan, syiar Islam itu dihinakan begitu ya. Oh, alah. Jadi jangan cuek, maksudnya harus ada cemburu. Ya, ghirah. Karena di situ membicarakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahamau bainahum. Maknanya adalah itu yang pertama. Jadi ketika mungkin ada yang mengejek-ngejek sekarang. Islam itu harus ada kata-kata. Tidak seperti itu. Anda harus berani tahu ilmunya tentang hakikat syariat Islam. Bagaimana Anda akan menolak daripada ataupun bagaimana akan membela Islam kalau Anda sendiri tidak Islam? Nggak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya. Maka saya ingin mengatakan, tahulah ilmunya untuk mempelajari syariat Islam yang benar, karena di hadapan Anda adalah orang-orang yang ingin tahu syariat Islam. Begitu ya. Jadi Anda dikelilingi oleh orang-orang yang ingin tahu syariat Islam, dan Anda sendiri punya kesempatan untuk memberikan kesempatan menyampaikan apa itu Islam sesungguhnya. Anda tidak punya kapasitas seperti itu, maka belajarlah Islam dengan benar dan sampaikan kepada mereka. Saya tidak tahu Bapak ini kerja di mana dan bagaimana, tapi sekeliling Anda membutuhkan seorang untuk penyiraman syariat Islam, maka Anda bisa masuk di dalamnya dan belajarlah dengan benar. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Abi. Terima kasih Bunda, semua yang ada di sini ya. Insya Allah hari ini penuh dengan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, buat pemirsa di rumah, mungkin saat ini Ali yakin banyak pertanyaan Anda tentang mimpi. Boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Insya Allah Ustadz Abi Maki langsung nanti yang akan menjawabnya. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin nonton langsung acara Assalamualaikum Ustadz di RCTI, tinggal daftar saja di nonton@rcti.tv. Nanti kita undang kemari. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustadz spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar, komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Selamat beraktivitas, saya Ali